Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan minggu kemarin sistem manajemen kapal. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai POAK, yaitu dari teoritis Josh R. Kelly, yang mana nama ini sudah terkenal, yang terdiri dari planning, organizing, acting, serta controlling. Kita bahas satu-satu mengenai daripada planning ini. Ya, POAK ini adalah merupakan sebuah manajemen. Ini sudah lama, sebetulnya belum ada analisis SWOT. Ini sudah ada dulu masih pakai mesin ketik, ini sudah ada pembelajaran mengenai POAK ini. Ya, POAK ini adalah dari Josh R. Kelly, ini terdiri dari planning adalah perencanaan, organizing adalah organisasi, acting ada aplikasi, dan controlling ada evaluasi. Prinsip manajemen ini adalah manajemen yang sebuah organisasi, ya, bisnis sendiri yang tidak pernah atau berjalan tanpa adanya suatu perencanaan. Jadi sebelum kita lompat ke manajemen bisnis yang modern, maka kita mengevaluasi POAK ini membantu untuk memilih manajemen organisasi kita semua. Ya, di dalam perencanaan atau dikatakan dalam planning itu tadi, yaitu merupakan suatu proses kerangka pikir kerja yang mengejar suatu tujuan. Jadi kalau perencanaannya tujuannya itu mencapai 100, kita harus ada diprogramkan, sehingga kita membuat suatu keputusan merupakan bagian daripada proses perencanaan atau planning. Keputusan decision maker kita mengambil harus mempunyai suatu keputusan, suatu bulat, harus direncanakan untuk mendukung daripada goal kita atau tujuan kita. Nah, spesifiknya begini, perencanaan atau planning ini untuk dimaksud mencapai suatu goal atau tujuan, resource yang diperlukan. Ya, apa perencanaan itu harus kita ukur? Ya, tentunya ada beberapa faktor yang menentukan tolak ukurnya itu untuk mencapai suatu tujuan. Otomatis kapasitas kita sendiri sebagai yang merencanakan harus dilihat. Contohnya, kita akan menjadi chief engineer KKM. Kalau kita masih hanya kelas 3 ataupun kelas 4, tidak mungkin, karena DWT atau main engine itu horsepower-nya sudah besar di atas 10.000, kita harus sekolah lagi. Nah, itu harus punya perencanaan itu. Nah, kita kalau mau turun ke darat itu harus menguasai ya IT, menguasai manajemen perkantoran. Nah, terutama ini yang kita pembahasan mengenai daripada sistem manajemen kapal. Nah, ini yang perlu ya kita bahas ini mengenai itu. Yang kita harus masuk di akal atau secara cerdas, harus planning harus jangan diangan-angan, tapi harus dicapai dengan tujuannya. Realitisnya begini, rencanaan kita berpikir ini realistis. Kalau kita sudah kapasitas kita ada, kenapa tidak bisa berhasil? Nah, itu kita gali, sehingga kita ini harus dalam keadaan bisnis juga begitu. Ya, waktu atau time. Setiap pembuatan perencanaan harus menentukan batas waktu. Jadi kalau tidak ada batas waktu yang direncanakan, ya otomatis kita tidak disiplin. Ya, besok masih ada waktu, besok masih ada, tidak, jangan deadline. Jadi kalau bulan ini, katakanlah ini bulan Mei, ya nanti tanggal 30 harus selesai perencanaan sini, goal itu harus tercapai. Jadi ada deadline untuk pembelajaran, edukasi bagi diri kita sendiri sehingga bisa berhasil. Ya, selanjutnya adalah organization, yaitu perencanaan semua yang didukung pertama tadi harus mengatur timnya. Ya, kerja dimanapun aja adalah punya teamwork. Seperti di kapal itu ada teamwork, ada nakoda itu bahwa ada chief engineer KKM, itu harus ada teamwork.
Tapi kalau tidak ada tembok tidak mungkin segala sesuatunya. Nah, itulah yang disebut organisasi, yaitu menuntut suatu bisnis, menuntut suatu tujuan, menuntut suatu organisasi itu harus daya memiliki. Makanya kalau kita rekrutmen itu bisa ndak ini, jangan sampai ego orang ini. Kalau orang ego tidak bisa tembok. Jadi orang itu harus tembok, itu orang hilangkan ego sehingga ada suatu responsibility, tanggung jawab terhadap tugas. Nah, tugasnya di kapal itu paling enak karena apa? Job disk-nya itu sudah jelas. Kalau di kantor tidak. Kadang-kadang pernah saya jadi GM, suruh nyupir sendiri ke Lamongan, ke Gresik, ke Semarang, saya jadi driver padahal saya GM. Hanya saya ini membuat suatu planning, harus membuat suatu keputusan, yang kerja ada di bawah. Karena saya harus nyupir sendiri, hilang kadang-kadang. Bayar tol harus pakai kad kita sendiri. Nanti walaupun itu ditukar sama kantor, itu tidak mungkin. Kalau di kapal enak, job dinya jelas. Chief engineer itu adalah bertanggung jawab seluruh engine di dalam engine room maupun di luar engine room. Masinis 1 yaitu hanya pegang daripada main engine, masinis 2 harus pegang daripada auxiliary engine, masinis 3 adalah pompa-pompa dan sebagainya. Itu jelas-jelas. Jadi organisasi di atas kapal itu dari zaman Belanda sono itu sudah ada, tidak zaman sekarang ini. Seperti cleaning service di kantor aja gitu, itu all round itu kerjanya, disuruh beli makan, disuruh beli rujak, tuh beli parkir, motokopi, menyerahkan surat sana, menyerahkan surat sini, sehingga tidak jelas. Paling enak job disk sudah jelas, itu adalah di atas kapal. Yang ketiga adalah actuating. Actuating itu adalah diimplementasi tadi, planning tadi diimplementasi, terus daripada organisasi yang tadi diaplikasikan. Dengan cara apa? Bagaimana supaya itu goal, supaya itu jadi matang, sehingga diterapkan, diwujudkan hasil daripada hasil cerdas kita, hasil keras kita, hasil kerjasama tembok tadi yang saya maksud, sehingga seirama dan sejalan. Makanya harus dieksekusi perencanaan tadi. Nah, terus yang kita terakhir adalah controlling. Controlling ini adalah evaluasi untuk perencanaan, apakah sudah poin-poin tadi yang atas saya terangkan tadi mengenai perencanaan, planning, organizing itu organisasi, dan mengenai actuating diaplikasikan belum apa sudah berjalan. Nah, ini untuk mengevaluasi. Kontrol yang dimaksud ini merupakan tugas-tugas daripada pimpinan, leader. Seorang yang punya jiwa leader itu sudah bakatnya dia jadi pimpinan. Jadi aktivitas itu mindsetnya itu sudah dia makro, bukan mikro tapi makro. Jadi sehingga putusan sekecil apapun semua ini kalau kita lihat daripada leader itu, orang yang menguasai itu adalah tahu sedikit tapi semua itu tahu. Ya dari kapal itu mesin ini apal, mesin main injo apal, mesin bantu tahu, pompa tahu, kompresor tahu. Nah, ini leader, yaitu chief engineer. Tapi kalau all man ini hanya satu bidang, itu bedanya leader itu ya, sehingga untuk memberikan hasil yang optimal. Yang saya simpulkan di sini. Jadi kalau ada perencanaan itu namanya planning, kalau ada organisasi adalah kerjasama, kalau ada actuating diaplikasikan dalam hal perencanaan tadi, kalau ada controlling adalah dievaluasi, berjalankah ini komando kita. Makanya hilangkan daripada rasa ego, tembok itu didulukan sehingga menjadi goal. Saya kira pelajaran POAK atau planning, organizing, actuating, dan controlling dalam pelajaran sistem manajemen kapal hari ini saya akhiri sekian. Wabil taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.